Shalom semuanya. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali ada di tempat ini. Saya percaya bahwa semua kita yang ada di tempat ini pernah mengalami apa yang namanya apa yang kita impikan, apa yang kita idam-idamkan, atau bahasa yang umumnya apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan, saudara. Dan bahkan berapa banyak dari antara kita juga yang ketika menghadapi sesuatu yang kita inginkan, yang kita rasa kita butuh ini. Mungkin kita dengar ada firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan menjawab apa yang kita butuhkan. Tapi toh kita sudah berkata, Tuhan, Engkau tahu ini apa yang aku butuhkan, Tuhan. Yang aku butuhkan adalah suami saya bertobat. Yang aku butuhkan hari ini adalah mungkin ekonomi saya membaik. Yang aku butuhkan hari ini kesehatan saya menjadi baik, saudara. Saya sehat. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah berbeda, saudara. Dan banyak akhirnya reaksi-reaksi yang akhirnya membuat ada beberapa orang yang makin mendekat kepada Tuhan, makin mantap iman mereka, saudara. Tetapi ada beberapa orang dan bahkan kebanyakan orang, saya katakan mereka adalah orang-orang yang akhirnya luntur iman mereka, saudara. Mereka akhirnya dipenuhi dengan banyak pikiran keraguan-raguan dalam hidup mereka. Bahkan sampai ada yang mempertanyakan, untuk apa kita ikut Tuhan, saudara? Sedangkan apa yang kita harapkan tidak terjadi. Apalagi saudara sudah sering mendengar firman Tuhan yang berkata, ikut Tuhan pasti Tuhan sediakan semuanya, saudara. Tapi mungkin saudara adalah orang-orang yang duduk di tempat ini yang merasakan hal yang berkebalikan, saudara. Saudara merasa malah apa yang saya impikan kalau dulu-dulu di luar Tuhan, gampang sekali saya alami, saudara. Tetapi saat saya mengikut Tuhan, sepertinya banyak yang saya tidak alami yang saya harapkan, saudara. Jadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang saya alami, saudara. Ternyata bukan hanya saudara saya, tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam tokoh-tokoh Alkitab pun pernah mengalami ini, saudara. Saya mengajak kita melihat satu kisah, saudara, yang berbicara tentang harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, saudara. Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Lukas 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-24 dulu kita baca, saudara. Ayat 13 berkata begini, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kalau dalam kilometer ya kira-kira sekitar 11 kilo, saudara, 7 mil. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Garis bawahi kata muka muram di sini, saudara. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi mereka tidak lihat. Mereka tidak melihat dia. Kalau saudara perhatikan, ini adalah kisah di mana setelah Yesus bangkit, Yesus memang pertama kali menyatakan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi ini adalah peristiwa yang selanjutnya terjadi, saudara. Di mana ada 2 orang. Yang satu namanya Kleopas. Yang satu banyak penafsiran yang masih beranggapan bahwa itu Petrus. Tetapi saya pikir tidak menjadi soal siapapun yang satunya. Siapapun 2 orang ini, tetapi mereka punya pengalaman. Murid yang mengikut Yesus. Mereka bukan orang yang punya iman yang orang berkata bahwa kita bisa menjudge mereka sebagai orang-orang yang tidak punya iman, saudara. Mereka adalah orang-orang yang punya iman. Pernah tahu tentang Yesus. Pernah lihat mujizat-mujizat yang Yesus buat. Pernah mengalami sendiri mujizat itu, saudara. Tapi satu saat mereka pernah mengalami yang namanya mereka mengalami kehilangan harapan, saudara. Dan kalau dalam kisah ini kita melihat kehilangan harapan dalam 2 orang ini, dalam 2 murid ini membuat muka mereka muram, saudara. Satu reaksi secara emosi atau secara psikologi yang terjadi bagi mereka membuat mereka menampakkan dalam mimik mereka menunjukkan muka yang muram, saudara. Inilah tipe orang-orang yang mulai kehilangan pengharapan, saudara. Yang bisa kelihatan itu, saudara. Sudah susah senyum, saudara. Saya percaya kalau di tempat ini semua adalah orang-orang yang pengharapannya full, betul tidak? Amin. Tapi kalau saudara sudah mulai muka-muka muram, ada harapan-harapan saudara yang mungkin belum menjadi kenyataan. Tetapi saudara masih bisa berkata bahwa murid-murid aja mengalami, apalagi saya, saudara. Jadi 2 murid ini mulai muka muram, saudara. Dan muka muram mereka ini bukan tanpa alasan, sekali lagi. Orang yang mereka harapkan, yang bukan hanya menjadi teman mereka di saat mereka sulit, tetapi juga dikatakan bahwa teman mereka yang biasa bersama-sama dengan mereka hari ini, Tuhan mereka, guru mereka, tidak ada lagi dengan mereka, saudara. Bahkan yang paling tragis ketika mereka sampaikan bahwa padahal janji-janjinya adalah bahwa dia adalah nabi, dia adalah seorang yang berkuasa. Dari pengajaran-pengajarannya kami sudah yakin betul dia tidak mungkin bukan Mesias, saudara. Mereka sudah percaya betul dia bukan hanya Tuhan saja, tapi dia adalah Mesias. Tetapi sekali lagi harapan mereka sirna semuanya, saudara. Bukan hanya berkurang, sirna semuanya. Karena bukan hanya Yesus mati, mayatnya aja tidak ada, saudara. Ini 2 murid yang mengalami pengharapan yang bukan hanya berkurang, tetapi sirna harapan mereka, saudara. Sehingga akhirnya ketiadaan harapan ini bukan hanya membuat muka muram, tetapi ketiadaan harapan ini yang berlarut-larut bisa membuat mereka menjauh dari komunitas, saudara. Berapa banyak yang dari saudara yang sempat terpikir untuk menjauh dari komunitas, saudara. Saya percaya orang-orang yang menjauh dari gereja ada banyak hal sebenarnya penyebabnya. Tapi salah satu tanda adalah sebetulnya salah satu penyebabnya adalah ada banyak harapan-harapan mereka tidak menjadi kenyataan, saudara. Ada banyak harapan-harapan kerinduan mereka yang harusnya tercapai. Ketika ada di sana, saudara, ada di gereja itu, harapan tidak terpenuhi, saudara. Ada banyak yang saya inginkan tidak terjadi, saudara. Jadi ketika terjadi seperti itu, ada banyak orang-orang yang mulai menjauh.
menjauh dari komunitas itu, saudara. Dua murid ini bukan hanya dikatakan muka muram, tapi mereka mulai menjauh dari komunitas. Dua murid yang menjauh dari 10 murid yang lain, saudara. 9 murid di luar Yudas pastinya, saudara. Dan apalagi yang terjadi? Mereka mulai berbalik arah, saudara. Bukan hanya menjauh dari murid-murid yang lain. Mereka pergi menjauh dari Tuhan, saudara. Hati-hati, saudara. Saudara-saudara, kalau sudah mulai kehilangan harapan, ada banyak harapan-harapan yang tidak terjadi. Dan kalau saudara tidak menyadari ini, saudara biarkan ini. Lama-lama bukan hanya menjauh dari gereja, saudara. Lama-lama saudara akan menjauh dari Tuhan. Dan yang paling fatal, orang-orang yang mulai ketiadaan harapan atau mulai berkurang harapan mereka, bahkan sudah mulai hilang harapan mereka, satu saat akan bukan hanya menjauh dari komunitas, mereka akan menjauh dari panggilan Tuhan. Yang melayani akan hilang, saudara. Yang melayani tinggalkan pelayanan, saudara. Jangan saudara berpikir saudara sudah pelayanan dan saudara tidak akan punya kans atau kesempatan untuk tinggalkan pelayanan. Ada, saudara. Karena apa? Ada harapan yang tidak menjadi kenyataan. Saya berharap saudara bisa mulai melihat, apakah saya terlalu banyak harapan dalam hidup saya yang ketika saya ikut Tuhan belum menjadi kenyataan, saudara. Dan apa yang saudara buat ini penting sekali, saudara. Menyadari itu penting, tetapi harus ada tindakan dalam hidup kita. Dalam peristiwa yang dialami oleh dua murid ini, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Hampir sama seperti yang Tuhan buat kepada murid-murid yang lain. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana yang sedih, Tuhan ubah kesedihan mereka. Yang kecewa, Tuhan ubah kekecewaan mereka. Sampai kepada yang gagal seperti Petrus, Tuhan pulihkan hidup mereka, saudara. Berarti kuasa kebangkitan Kristus sekali lagi adalah kuasa yang tidak terbatas. Kalau yang gagal Tuhan bisa pulihkan, yang ketiadaan harapan atau yang sudah putus harapan pun Tuhan sanggup pulihkan. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan segalanya, amin. Hatimu yang hari ini sudah mulai mungkin, ya udahlah, gak usah lagi berharap. Karena apa? Lagi toh tidak akan ada yang terjadi, saudara. Mungkin saudara sudah sampai di titik di mana saudara tidak mau berharap lagi karena memang tidak bisa terjadi, saudara. Sampai sudah batu hatinya, pikirannya sudah berpikir bahwa sudahlah, biasa-biasa aja, saudara. Tapi jangan sampai saudara biarkan itu, karena responnya seperti murid-murid. Bisa saudara menjauh dari komunitas, bisa menjauh dari panggilan Tuhan, dan bahkan terakhir bisa menjauh dari Tuhan. Bersyukur kita percaya bahwa lewat pengalaman dua orang ini, kita melihat bahwa ternyata Tuhan punya waktu bagi mereka, saudara. Di saat mereka sudah berbalik arah, tinggalkan Tuhan, tinggalkan komunitas, tinggalkan pelayanan. Ada satu pribadi yang tidak tinggalkan mereka, saudara. Yaitu pribadi Tuhan. Saya percaya bahwa pengalaman dua orang ini menyatakan bahwa Tuhan tidak kemana-mana sebetulnya. Bahkan Tuhan hadir dalam keadaan yang mereka alami. Seperti mereka berkata, apalagi yang perlu diharapkan. Mereka mungkin sudah sampai kepada kecurigaan terhadap Tuhan yang berkata, Tuhan ada di mana? Percayalah bahwa Tuhan tetap ada dalam keadaan apapun yang engkau alami. Sesulit apapun itu yang engkau alami. Amin, saudara. Jangan sampai curiga dengan Tuhan, saudara. Saudara, ketika saudara melihat semua lancar-lancar dan saudara berkata dan menyimpulkan Tuhan ada. Kalau saudara belajar dari kisah ini, justru dalam keadaan mereka yang mau tinggalkan Tuhan, Tuhan juga ada, saudara. Dan mari kita lihat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan bukan hanya ada, tapi Tuhan berkarya di situ, saudara. Inilah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup itu bukan Tuhan yang hanya hadir, tapi Tuhan itu Tuhan yang berkarya. Kita bukan percaya kepada Tuhan yang tergantung terus. Saya kalau melihat Yesus yang tergantung, saudara, yang masih ada Yesusnya, saudara. Saya berkatanya, aduh, Yesusnya sudah tidak ada di situ, karena Yesus sudah bangkit dan dia hidup. Katakan amin, saudara.
Bagi beberapa orang mungkin ya bisa beriman lebih jauh. Maksudnya dia bukan di situ tapi dia sudah tidak ada. Tapi bagi orang-orang yang awam melihat, kok Yesus tergantung terus ya. Untuk kita punya salib ini tidak ada Yesus, sudah tergantung saudara. Kalau ada tergantung lagi, apakah pengharapan kita saudara? Tetapi puji Tuhan, dia adalah Tuhan yang hidup. Dan bukan hanya hidup, tapi dia berkarya saudara. Pada dasarnya dia ingin memulihkan siapa saja saudara. Dan dia sanggup memulihkan siapapun. Saya sedikit belajar tentang teori-teori psikologi saudara. Ada orang berkata bahwa kalau namanya temperamen orang tidak mungkin diubahkan saudara. Tapi saya dicerahkan ketika saya belajar saudara. Seorang yang mengajar kepada saya dan berkata bahwa anugerah Tuhan sanggup mengubah apapun juga. Ada orang yang sudah membela diri sampai ke titik di mana, oh memang saya ini seperti ini. Memang saya diciptakan seperti ini. Kasarnya ini memang turun-turun saudara. Jangan saudara membela diri seperti itu. Karena apa? Kalau kita tidak dengan Tuhan, boleh kita berkata begitu. Tapi dengan Tuhan, anugerah Tuhan cukup untuk mengubah yang keras-keras bisa jadi lembek saudara. Katakan amin saudara. Tapi gimana caranya? Ini tidak bisa. Anugerah Tuhan sangat sempurna. Anugerah Tuhan sangat mampu. Tapi ada bagian kita di situ saudara. Mungkin bagian yang akhirnya saya temukan bahwa mau gak orang itu diubahkan saudara? Mau gak orang itu dipulihkan? Jadi orang-orang yang sudah pasrah dengan temperamen mereka sudah seperti itu. Orang-orang ini sudah tidak punya iman bahwa Tuhan sanggup mengubahkan mereka. Sehingga mereka sudah membela diri seperti itu saudara. Padahal anugerah Tuhan sanggup mengubah siapapun. Sanggup mengubah keadaan apapun. Mari kita belajar dari kisah ini saudara. Jadi sudah disampaikan bahwa murid-murid ini mengalami yang namanya ketiadaan pengharapan. Sampai tinggalin Tuhan saudara. Dan saya berkata ini fatal sekali saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan yang bangkit itu hadir bagi mereka saudara. Yang juga mengkonfirmasi bagi kita bahwa Tuhan itu juga hadir dalam situasi setiap kita. Selanjutnya kalau kita melanjutkan ayat ini, ayat 25 saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Kalau saudara perhatikan di sini saudara, akhirnya Tuhan bukan hanya hadir, tapi Tuhan bicara lewat firman saudara. Waktu Tuhan bicara kepada mereka, Tuhan sampaikan apa yang menjadi kebenarannya. Bahwa memang Yesus harus mati, harus menderita, tetapi dia bangkit kembali. Dan pada akhirnya setelah Tuhan menjelaskan itu saudara, Alkitab mencatat bahwa mereka itu mendesak-desak supaya Yesus itu jangan pergi. Walaupun mereka belum tahu, tapi jangan pergi dari mereka. Dikatakan mendesak mereka, mereka bersikeras untuk Yesus jangan tinggalkan mereka.
Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata Yesus pilih untuk mengiyakan apa yang mereka mau. Dan pada akhirnya waktu mereka duduk, Yesus melakukan seperti apa yang dia pernah lakukan saudara. Mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan. Dan saya percaya ini nih terletak pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi mereka saudara. Mereka langsung ingat, wah ambil rotinya sama saudara. Pecah-pecahkannya sama, baginya sama. Waktu itu Alkitab berkata mata mereka terbuka saudara. Mereka melihat pengalaman yang sama. Dan mereka langsung kenal dia itu Yesus saudara. Sangat unik memang ketika Tuhan memulihkan dua orang ini saudara. Dan bahkan pemulihan itu berlanjut kepada siapa saudara? Kepada apa? Alkitab mencatat bahwa mereka pas Yesus hilang dari mereka, ini yang terjadi. Mereka langsung bangun, langsung pergi kembali ke Yerusalem. Saya katakan dari awal tadi. Dikatakan bahwa 7 mil jauhnya. Saya katakan tadi berarti sekitar 11 kilo kalau dalam ukuran kilometer. Dan pada akhirnya ketika mereka baru sampai, belum sampai beberapa menit mereka harus kembali lagi 11 kilo lagi saudara. Bayangkan 22 kilo mereka jalan waktu itu saudara. Dan saya percaya ini adalah suatu pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan secara langsung dalam hidup mereka. Kebangkitan Kristus bisa melipat gandakan kekuatan. Bukan hanya memberikan pengharapan, tapi melipat gandakan kekuatan yang harusnya kita miliki untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sanggup bukan hanya memberikan pengharapan, tetapi melipat gandakan semangat dalam hidupmu. Amin saudara. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan ternyata sekali lagi Tuhan bisa pulihkan siapa saja. Tetapi ada bagian daripada kita semua. Demikian juga dengan yang disebutkan dua murid ini memiliki bagian mereka saudara. Yang pertama, saya ambil kata tadi mereka memaksa Yesus. Saya berpikir pertama, apakah kita bisa paksa Yesus saudara? Tapi akhirnya saya menemukan dalam firman Tuhan. Ketika mereka memaksa Yesus untuk tetap bersama-sama mereka. Jangan jauh-jauh dari mereka. Ini bisa mengandung dua pengertian saudara. Mereka paksa Yesus, jangan tinggalkan mereka. Atau mereka memaksa diri mereka untuk mereka tetap ada bersama-sama dengan Yesus. Nggak mau terpisah saudara. Jadi kita dalam keadaan apapun, separah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena dimulai dari kita kehilangan pengharapan. Saya katakan bahwa kita semua bisa dipulihkan. Bukan hanya karena kuasa kebangkitan Kristus. Tapi ada bagian dalam kehidupan kita. Kita mau undang Tuhan bersama dengan kita saudara. Bahkan sampai di titik tertentu kita menjadi orang-orang yang bahkan mau paksa Tuhan. Jangan tinggalkan saya saudara. Saya mau bersama-sama dengan engkau. Dalam Alkitab saya tunjukkan ada dua kisah saudara. Yang kisah yang pertama Lukas 17 ayat 11 sampai 15. Alkitab berkata dalam perjalanan ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 10 orang kusta ini berteriak saudara. Mendesak Yesus, tolong kami. Saya berpikir pertama, Tuhan kalau kami mendesak-desak Tuhan memang bolehkah? Tapi ketika Tuhan mengkonfirmasi ini, gak apa-apa saudara. Katakan Tuhan tolong saya Tuhan. Mungkin saudara sampai memohon-mohon kepada Tuhan tidak masalah saudara. Tuhan tahu bagian-bagian kita masing-masing. Ada mungkin yang berkata ini, ya udah enggak usah perlu berdoa pun Tuhan sudah tahu saudara. Luar biasa iman seperti itu saudara. Tapi kalau iman saudara pun masih seperti ini, saya percaya bahwa Tuhan pun tidak akan menolak kita saudara. Dan yang berikut, ada kisah yang lain lagi, Matius 15, 21, 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru,
Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di ayat-ayat selanjutnya saudara tahu bahwa wanita ini mendesak Tuhan, saudara. Dia mendesak Tuhan. Jangan maksudnya harus sembuhkan anaknya. Tolong lepaskan anaknya, saudara. Adakah dalam hati kita yang masih punya hasrat yang kuat untuk mendesak Tuhan, jangan tinggalkan saya? Atau engkau mendorong dirimu sendiri untuk mendesak dirimu sendiri, jangan jauh-jauh dari Tuhan, saudara. Orang-orang ini akan dekat dengan pemulihan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Jangan sampai kita akhirnya sudah terpengaruh dengan banyak hal yang membebani kita, menekan kita, sampai kita sudah tidak punya desakan yang kuat lagi dalam hidup kita, sampai tidak ada lagi gairah dalam hidup kita untuk mencari Tuhan, saudara. Mungkin inilah bagian dari setiap kita yang kita buat, saudara. Kita paksa hidup kita. Kenapa saya harus katakan kita paksa, saudara? Ketika kita berbicara tentang satu kebiasaan, saya berbicara dengan beberapa orang bahwa kebiasaan itu dimulai dari kecil, saudara. Anak-anak kalau sudah dari kecil sudah latih berdoa, tidak usah dia paksa-paksa untuk berdoa di kemudian hari, saudara. Tapi kenapa harus keluar kata paksa di sini? Karena memang orang-orang jarang berdoa, saudara. Jadi kalau saya pakai kata paksa hari ini, mungkin bagi beberapa orang tidak kena. Pak, saya kalau berdoa itu tidak perlu paksa. Tapi bagi beberapa orang itu harus dorong dulu kalau berdoa, saudara. Bikin program doa pun tidak datang, saudara. Apalagi, saudara, kalau kita bilang ada doa puasa 40 hari, 40 malam. Saya yakin tidak ada yang datang, saudara. Atau saudara mau? Amin. Jangan sampai saudara rasa lapar akan Tuhan. Tidak lagi ada hati yang terdesak untuk Tuhan dalam hatimu, saudara. Jangan sampai Tuhan harus mengizinkan masalah berat terjadi karena tidak ada desakan lagi dalam hatimu bahwa kamu membutuhkan Tuhan. Beberapa orang Tuhan harus izinkan sesuatu terjadi dalam hidup mereka supaya mereka mendesak hidup mereka untuk cari Tuhan, sudah. Tetapi saya berharap sekali lagi, tidak usah terdesak, terlalu terpuruk baru cari Tuhan, sudah. Kita bukan orang-orang yang mungkin cukup terlatih dari kecil untuk berdoa. Tetapi tidak ada kata terlambat. Hari ini desak dirimu untuk cari Tuhan, sudah. Dulu orang tuamu tidak latih untuk engkau datang kepada Tuhan. Tidak latih untuk menyembah Tuhan. Hari ini paksa dirimu, saudara. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, paksa, saudara. Karena nanti di surga pasti orang berkata kalau sudah di surga itu sudah bebas. Tidak. Pasti kebiasaan yang kita biasakan di sini akan diteruskan di surga. Katakan amin. Di sini suka berdoa, di sana karena di sana orang-orang suka berdoa, saudara. Saya takutnya saudara mau pingin ada surga, tapi saudara tidak tahu berdoa. Di sini tidak bisa berdoa, tidak suka berdoa. Saudara ada di surga, nanti saudara minder, saudara. Karena apa? Di sana pasti orang-orang suka doa, saudara. Katakan amin. Di sini saudara nonton orang menyembah Tuhan. Ih, apaan ini? Nanti bahaya, saudara sampai di surga isinya orang-orang menyembah Tuhan. Saudara akhirnya harus paksa dirimu, Tuhan saya mau belajar. Untung ada kesempatan kedua, saudara. Kalau tidak ada kesempatan kedua, tidak tempat belajar sini, lu belajar lagi ke sana. Atau belajar di neraka sana, belajar menyembah di sana. Itu bukan menyembah lagi, sudah kesakitan sambil menyembah, saudara. Pasti nggak fokus lagi. Kalau ada kesempatan menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Ada kesempatan berdoa sungguh-sungguh, saudara. Karena ada waktu, tidak ada latihan lagi yang seperti itu, saudara. Dan kalau saudara tidak suka yang namanya berdoa, memuji, menyembah, saya takutnya saudara ada dalam surga yang berbeda, saudara. Yang berikut dikatakan bahwa mereka mendesak Tuhan. Jadi kata mendesak inilah yang memulihkan mereka, saudara. Mereka memaksa Tuhan tetap bersama-sama mereka. Mereka mendesak hidup mereka untuk jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Dan yang berikut, ada bagian yang kedua. Kalau saudara mau cari bandingan ayatnya, itu Daud 7 kali sehari. Ini ekstrim, saudara. Kita cuma bisa 3 kali, saudara. Atau yang lain ada 5 kali. Daud bikin 7 kali, saudara. Dan yang berikut, di sini dikatakan bahwa mereka berkobar-kobar
waktu dengar Tuhan bicara, waktu dengar firman. Saya mau nyatakan hari ini, orang-orang yang dipulihkan dari ketiadaan harapan mereka dengan semua bentuk konsekuensinya dan bahkan semua bentuk akibatnya, saya menyatakan hari ini hanya bisa dipulihkan kalau engkau mulai punya hati yang berkobar-kobar dengan firman Tuhan. Siapa yang hari ini betul-betul datang di tempat ini dengan hati yang berkobar-kobar ingin menerima firman Tuhan? Amin. Jangan kalau bola saja. Kalau tinju, dia berkobar-kobar saudara. Tapi kalau firman Tuhan, dia sudah mulai ini belum AC ini dia sudah, waduh bahaya ini. Saya takutkan ini. Tempat belum senyaman ini, sudah kalau dapat teman di tempat yang nyaman, saya takut ini. Tapi kalau orang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, dingin, enak, teduh, membuat dia tambah semangat saudara. Mendukung situasi. Mendukung gairah dalam hati saya untuk dengarkan firman. Akan kelihatan saudara orang-orang yang punya gelora akan firman Tuhan. Saya bukan katakan orang-orang itu tidak suka bagian yang lain dalam ibadah. Tetapi ketika memuji Tuhan, dia memuji Tuhan sungguh-sungguh. Tapi giliran firman Tuhan, dia tambah semangat saudara. Katakan amin. Ada kan berkata ini, giliran puji Tuhan dia semangat. Tapi giliran firman dia tidur saudara. Tapi saya percaya tidak ada di tempat ini saudara. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang akan dipulihkan hanya oleh firman. Mereka dipulihkan oleh firman. Tuhan bisa pakai firman untuk memulihkan ketiadaan harapan saudara. Bacalah firman Tuhan untuk membangkitkan kembali harapan saudara. Saudara baca Facebook ketika tiada harapan, tambah tidak ada harapan saudara. Katakan amin saudara. Saudara lihat postingan orang yang sudah pakai emoji, berarti selesai saudara. Saya percaya bahwa hanya firman yang akan membangkitkan harapan kita. Hal-hal yang lain tidak bisa saudara. Dan yang berikut, ternyata kita bisa bekerja sama dengan pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Pasti akan tepat pada waktunya. Pada waktu Tuhan juga akan menyatakan, membuka mata kita untuk bisa melihat kehadirannya dan karyanya dalam hidup kita. Yang berikut di sini dikatakan bahwa kita bukan hanya menjadi orang-orang yang mengobarkan semangat kita untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ada bagian kita kembali ke jalan yang benar. Tuhan kenapa harus hilang saudara dari tengah-tengah dua murid ini? Karena Tuhan mau ajari mereka tentang pemulihan itu. Kamu lari 7 mil, 11 kilo. Kamu pulang lagi. Ikutin lagi. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan saya mau pulih tapi pulih otomatis. Enggak. Kita tidak akan pulih seperti Petrus. Waktu Tuhan pulihkan dia saudara, Tuhan harus tanya dia 3 kali. Orang tanya kenapa waktu Petrus ditanya 3 kali Petrus nangis saudara. Tafsiran orang berkata bahwa karena Petrus tidak bisa mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan bilang kasih agape. Ternyata bukan. Alkitab berkata bahwa Petrus nangis karena apa? Tuhan tanya 3 kali. Ini ingatkan dia, lu sudah sangkal saya 3 kali loh. Lihat Tuhan kalau mau memulihkan kita, dia tidak mau setengah-setengah saudara. Jadi kalau kamu mau pulih, kamu harus berbalik arah saudara. Harus bertobat kalau ada kesalahan kamu. Tidak akan ada pemulihan kalau tidak ada tindakan bertobat di situ. Tidak ada. Kamu harus kembali dalam arah yang benar. Kamu harus kembali ke komunitas kamu. Kamu harus kembali ke panggilan kamu. Itu baru pulih saudara. Kalau kamu baru berkata bahwa Tuhan pulihkan saya Tuhan. Kuasa pemulihan Tuhan memulihkan saya ini. Enggak. Tuhan mau pulihkan kita kembali ke panggilan. Kembali ke komunitas. Kembali ke jalan Tuhan. Kembali ke rencana Tuhan. Katakan amin. Ada amin? Karena Tuhan bukan hanya mau memulihkan, saya katakan tadi, memulihkan bagian kita yang saya katakan memang penting. Bagian tubuh untuk tambah semangat hidup kita. Bagian emosi untuk tambah pengharapan kita. Tapi Tuhan juga mau pulihkan kita di bagian yang lain. Yaitu apa? Panggilan pelayanan kita sudah.
Berapa banyak dari kita yang hanya berhenti kepada Tuhan memberikan kita pengharapan, Tuhan memberikan kita semangat, tapi tidak sampai memberi diri kita untuk melayani. Sebab itu hari ini saya mau berikan kesempatan ke Yansen akan menyampaikan sesuatu tentang bagaimana kita bukan hanya dipulihkan, tetapi kita ada untuk melayani Tuhan, menjalankan panggilan Tuhan. Silakan beberapa menit. Selamat pagi semuanya. Shalom. Nama saya Jansen. Mungkin di sini sebagian sudah ada yang mengenal saya. Saya adalah suaminya Vivi yang duduk di sebelah kanan, yang sudah bersaksi, sudah disembuhkan. Saya juga mau bersaksi sebagian saya punya kehidupan. Sedikit saya cerita, saya dulu juga bukan Kristen. Saya juga dari keluarga yang non-Kristen. Tapi karena Vivi hadir dalam hidup saya waktu itu saya umur 16 tahun, waktu kita masih sekolah SMA, kita sekarang satu keluarga, mulai dari saya, kita 5 bersaudara, papa saya, mama saya, sampai keponakan saya semua sudah dibaptis. Itu karena pahlawan iman saya, Vivi, dan juga dari tantenya Vivi maupun dari Jilin maupun Jise yang selalu dukung saya. Pertama kali saya menginjak di Australia, waktu saya honeymoon, saya ketemu Jilin pertama kali di tokonya, dan dia kasih saya satu firman Tuhan, yaitu di Matius 6 ayat 33. Sampai hari ini saya tidak pernah lupa, yaitu seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Jadi pada saat kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, yang lainnya akan ditambahkan. Betul. Waktu itu saya masih bekerja menjadi sales. Setelah sampai hari ini Tuhan percayakan saya karyawan ada 120, dan itu semua karya Tuhan. Itu semua tidak berjalan dengan mulus. Semua itu karena berkat doa seorang istri, yaitu istri saya. Iman saya hari ini bisa terbentuk juga gara-gara istri saya. Istri saya keras kalau firman Tuhan. Kalau dia bilang yes, yes, no, no. Dia tidak pernah oke lah, enggak. Bahasa orang Singapura istilahnya oke lah, dia enggak. Dia kalau bilang white is white, black is black. Nah, jadi berjalan hidup saya hidup diberkati. Saya dari sales, saya mempunyai pabrik. Di situ banyak juga tantangan dan rintangan yang saya hadapi. Sampai hari ini pun setelah istri saya Tuhan izinkan kena cancer, jadi saya mengikut Tuhan itu dari sekarang dimensi yang berbeda. Dulu waktu saya ikut Tuhan, saya itu mengkondisikan Tuhan, memberi Tuhan syarat. Maksudnya gimana? Oh, berarti saya harus ke gereja setiap minggu. Saya ikut dulu PA, pendal Alkitab, Selasa Jumat. Saya rajin, saya berdoa, saya berpuasa, saya bayar perpuluhan, dan saya berkolektor, termasuk saya bayar nasar. Jadi pada saat waktu Vivi sakit, Tuhan izinkan, di situ saya tanya, Tuhan kenapa? Banyak di antara kita tuh selalu memberi Tuhan tuh syarat. Itu Tuhan, itu yang mau saya sampaikan. Akhirnya Vivi sakit, kita doa sepakat, dan Vivi sudah cerita, kami hampir setiap malam karena COVID, kami berdoa sepakat, saya, anak saya di Jakarta, kita video call, kita saling bergantian. Di situ kita mendapat pemulihan yang luar biasa. Dan waktu Vivi pengobatan pun, itu saya selalu diserang oleh iblis. Dan iblis selalu menyerang karakter kita. Emang kamu yakin Vivi bisa sembuh? Apa kamu yakin karena Vivi sudah berobat di Singapura, di Mondi, emang pasti sembuh? Itu setiap hari yang saya alami. Tapi saya nggak pernah cerita sama istri saya. Itu ada peperangan dalam diri saya. Karena di dalam diri kita tuh selalu ada suara dua. Antara ini suara Tuhan, atau suara iblis, atau suara kita. Kalau suara Tuhan itu pasti jelas. Yang selalu bikin kita semangat, bikin kita tuh lagi lemah kita kuat. Kalau suara iblis selalu menjatuhkan karakter kita. Lu nggak bisa dah, lu pasti begini, lu pasti gitu. Itu kita selalu diserang, itu iblis. Kalau suara manusia kita bimbang. Nah di situ saya punya kunci, hanya berdoa. Setelah sekian 20 bulan kita di Singapura, Vivi disembuhkan karena bukan karena dokter, bukan karena obat, karena Tuhan yang menyembuhkan. Saya waktu pulang ke Indonesia, saya juga setiap hari masih diserang, saya masih takut. Akhirnya saya melihat
satu tayangan YouTube hamba Tuhan. Ya kalau saya boleh sebutkan namanya Billy Landang. Di situ yang merubah hidup saya secara total. Karena di situ saya diajarkan setiap pagi bangun dari tempat tidur, saya belajar seperti hambanya, yaitu dia mengatakan, Tuhan saya serahkan seluruh kekhawatiran, ketakutan saya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan ubahkan menjadi damai sejahtera, sukacita. Itu setiap hari saya berkatakan. Tapi itu tidak ekspres. Tidak ekspres. Selama 3 bulan saya terus lakukan itu. Akhirnya suatu saat hati saya itu terbuka. Terbukanya begini. Waktu itu di Roma 8 ayat 28 yang saya hafal, ya kan? We know now. Berarti kita sekarang tahu. Dulu saya tidak tahu, berarti sekarang saya baru tahu. Maksudnya apa? Bahwa dulu waktu saya ikut Tuhan, posisi saya adalah hamba Tuhan itu dia ayah, saya anak, itu opposite. Setelah 3 bulan saya berdoa, posisi saya sudah seperti di posisi Tuhan. Bahwa Tuhan, saya sudah menerima kesembuhan, saya sudah menerima kebaikan Tuhan. Itu posisinya sangat berbeda, itu tipis. Jadi pada saat waktu kita berdoa itu, selalu kita begging, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tuh di atas ngeliat kita. Saya setiap hari saya tolong kamu, tapi kamunya yang gak sadar. Tapi pada saat waktu kita berposisi berdoa di sini, Tuhan saya sudah menerima pertolongan, itu jauh berbeda. Kita punya iman itu langsung up. Sama seperti waktu Vivi, waktu dia sakit, kita berdoanya Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan bilang 2000 tahun yang lalu, bilu-bilu saya sudah menyembuhkan kamu. Tapi waktu kita berdoa di sini, Tuhan saya sudah menerima pemulihan dan saya sudah sehat. Itu berbeda, itulah Roh Kudus yang buat kita tuh kuat. Nah di situ sampai hari ini puji Tuhan, saya tuh mau membagikan nanti pagi kalau di camp tentang anak-anak muda. Saya lihat anak-anak muda di sini banyak. Apa yang saya lalui dengan Vivi itu seperti drama Korea sampai hari ini. Tidak mulus. Banyak lika-liku hidup saya yang mau saya bagikan nanti di camp di detailnya. Nah, cuma yang mau saya katakan di sini, jangan pernah tinggalkan Tuhan, yaitu di Matius 6 ayat 33. Seek first the kingdom of the God. Dan di Roma 8 ayat 12, dan kita tahu sekarang, we know now. Sekarang berarti dulu kita nggak tahu. Nah, jadi saya mau sharing sama teman di sini. Jujur saya waktu membawa firman Tuhan ini 2 nih, saya dari malam saya udah galau, saya nggak bisa tidur. Ini aja masih dak-dikduk jujur aja. Apakah saya ini harus saya bicara apa enggak? Tapi Tuhan bilang oke, itu yang selalu ditanam di otak saya di Roma 8 ayat 28. Jadi pada saat waktu saya mendapat firman itu, hidup saya berubah begini. Kita ini adalah gereja, ini adalah gedung. Gereja tidak bisa ditutup. Jadi pada saat waktu kita beribadah di sini selesai, berarti bukan selesai ibadah kita. Ibadah kita justru dimulainya setelah kita keluar dari gedung. Maksudnya apa? Saya belajar banyak. Pada saat saya keluar dari gedung ini, contoh kecil, kita ke toilet, kita ketemu OB, mereka membersihkan toilet, kita bisa bilang, Pak terima kasih. Itu adalah salah satu wujud ibadah kita yang dilihat oleh orang non-Kristen. Waktu saya di rumah, hidup saya itu divalidasi oleh istri dan anak. Apakah kita jadi orang yang tepat, yang mereka tuh merasa nyaman, atau kita menjadi orang yang ditakuti. Sebaliknya, pada saat waktu kita di tempat kita berusaha, saya seorang leader, saya bukan bos, saya leader. Saya selalu katakan kepada anak buah saya, salah satu staf saya ada di sini, bahwa perusahaan ini bukan milik saya. Ada big boss-nya. Mereka sering tanya, siapa big boss saya? Saya bilang Tuhan Yesus. Jadi ada apapun juga, saya tuh beban saya tuh enteng sekarang. Saya belajar di Matius 11 ayat 28 ya kan. Semua beban saya serahkan, saya doakan. Karena ini bukan milik saya, termasuk istri, anak, semua mobil, harta, aset itu punya Tuhan. Kapanpun Tuhan mau ambil, bisa. Kapanpun Tuhan mau memberkati saya, bisa. Jadi hidup saya tidak ada beban. Jadi saya mau belajar, sekarang di umur saya masih muda lah, 51. Saya bisa membagikan pengalaman hidup saya kepada teman-teman seiman, khususnya Pak Jack yang kasih saya kesempatan. Saya ucap terima kasih sama Pak Jack. Yang saya mau tanamkan yaitu hanya 2 ayat, yaitu di Matius 6 ayat 33 sama di Roma 8 ayat 28. Jadi sekarang posisi kita tuh juga, kita sudah tidak bersebang, posisi kita sudah sama. Contohnya saya kasih satu hal lagi. Pada saat kayak kita masuk ke dalam rumah, kita buka kulkas.
Isinya banyak, ada roti, ada mie, makanan. Jadi kita tuh nggak perlu minta izin. Pak, boleh nggak Pak? Apa yang menjadi orang tua kita itu milik kita semua. Jadi kita punya akses sebenarnya. Nah kalau itu kita bisa memposisikan kita, posisi kita sudah sebagai anak dan yang kita sudah dilahirkan, pasti apapun yang butuhkan, bukan yang kita inginkan, Tuhan pasti kasih. Karena Tuhan menjawab apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Itu terima kasih dari saya. Thanks. Tuhan memberkati. Oke. Kita percaya bahwa saya nanti kalau siapa yang akan ikut Youth Camp harusnya akan dengarkan kesaksian lebih lagi. Karena ini akan bicara tentang bahwa hidup mereka yang dipulihkan ini mereka akan pakai sekarang mulai melayani Tuhan. Ini yang terpenting saudara. Apa yang diubahkan dalam kehidupan dua orang murid ini? Sedikit saya minta waktu saudara. Disebutkan bahwa pelayanan mereka diubah. Awalnya mereka sudah ikut Tuhan, awalnya mereka sudah melayani. Tapi melayani masih sekedar melayani saudara. Tapi ketika mereka dipulihkan sama Tuhan, apa yang terjadi saudara? Mereka diubahkan mindset pelayanan mereka. Bahwa melayani hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Karena mereka pernah gagal saudara. Orang yang pernah gagal, apalagi pernah tinggalin pelayanan, pernah tinggalin Yesus. Kalau engkau melayani, pasti engkau melayani terbaik saudara. Kalau engkau pernah gagal dan engkau datang kepada Tuhan, engkau akan melihat pelayananmu akan dimulai dari anugerah saudara. Tidak akan ada yang sombong saudara. Saya berdiri di tempat ini hari ini, saya tahu masa lalu saya saudara. Makanya saya terjaga, saya tidak akan sombong saudara. Tuhan terus ingatkan siapa kamu dulu, siapa kamu dulu, siapa kamu dulu. Kamu pernah gagal, kamu pernah tinggalin saya. Dan yang berikut, pelayanan yang diubah atas mereka juga apa? Melayani sambil mereka mengenal Tuhan atau disertai dengan pengenalan akan Tuhan. Dan kebenarannya penting ini saudara. Orang yang melayani tanpa mengenal Tuhan ini fatal. Kenapa saya katakan fatal? Kamu melayani Tuhan, kamu tidak percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib, yang tepat waktu, yang terbaik dalam hidupmu. Makanya banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mundur. Karena apa? Nggak ngerti kebenaran, nggak ngerti firman. Jadi melayani dengan pengenalan akan Tuhan, dengan mata yang sudah terbuka. Ketika Tuhan berkata, Mesias harus menderita baru dimuliakan. Hari ini konsepmu harus begini. Susah-susah begini baru engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Betul kan? Betul tidak? Dan yang berikut, apalagi yang diubah? Pelayanan mereka diarahkan harus hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaannya. Berapa banyak yang melayani masih tanya, bagaimana pelayanan saya tadi? Mantap kok. Masih untuk kita saudara. Dan yang terakhir, pelayanan yang dilakukan bersama-sama bukan seorang diri saudara. Hari ini saya percaya Tuhan akan pulihkan kita. Mari kita berdiri semua saudara.